Kobaran api membumbung tinggi dari sebuah rumah makan yang dijadikan tempat penitipan sepeda motor di depan Mall Gandaria City di Jalan Kiai Haji Muhammad Syafi'i Hadzami, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Jumat malam. Para pemilik motor yang menitipkan kendaraan tepat di samping lokasi kebakaran panik, berupaya menyelamatkan kendaraannya masing-masing. Namun naas, tak sedikit pula motor yang terbakar karena tak bisa diselamatkan dari jebakan api. Api berhasil dipadamkan setelah Damkar Jakarta Selatan mengerahkan 22 unit mobil dan 80 personil. Sementara itu, kebakaran hebat melanda 3 rumah warga di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Bangunan rumah yang mayoritas terbuat dari kayu jati membuat api cepat membesar. Warga yang panik tak bisa berbuat banyak karena api telah membesar. Api baru padam setelah 4 mobil damkar dan 12 petugas dikerahkan ke lokasi. Gedung 4 penyedia alat dekorasi di kawasan padat penduduk Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali, ludes terbakar pada Jumat sore. Peristiwa ini terjadi saat para karyawan tengah beristirahat, diduga api muncul dari mesin pemotong. Banyaknya material mudah terbakar sempat menyulitkan warga memadamkan api. Akibat peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Mobil di Bandung coy, kebakaran coy. Sementara itu, kepanikan juga terjadi di SPBU Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat malam. Sebuah sepeda motor terbakar usai mengisi bahan bakar. Api yang membesar membuat pengendara yang sedang mengisi bahan bakar keluar dari area SPBU. Api akhirnya berhasil dipadamkan petugas dengan alat pemadam api ringan. Sebelumnya, sepeda motor diisi dengan BBM Pertalite. Namun saat mesin dinyalakan, api tiba-tiba muncul dari bawah tangki BBM. Beruntung, pria pemilik sepeda motor selamat dan langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian. Bangkai sepeda motor kemudian diamankan ke Polsek Cisoka untuk diperiksa lebih lanjut. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim rescue pemadam kebakaran berupaya mengevakuasi tangan seorang siswi kelas 12 di SMK Negeri 1 Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tangan korban terjepit mesin penggiling jahe saat sedang ikut praktik di laboratorium sekolah pada Jumat siang. Sebelumnya, korban bernama Salma Hairunisa bersama sejumlah temannya ikut praktik olahan ekstrak jahe didampingi oleh seorang guru dan petugas laboratorium. Saat itu, korban diduga tidak menggunakan spatula saat menggiling jahe dan tanpa sengaja jarinya masuk terjepit mesin penggiling. Setelah 30 menit, tangan korban berhasil dikeluarkan dari mesin dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Orang tua korban yang datang melihat kondisi anaknya sempat menangis. Kita potong besinya, kita putar alah baliknya. Dia tangan itu keluar. Mesin giling, dia lagi membuat air jahe. Sementara pihak sekolah akan bertanggung jawab penuh atas pengobatan hingga masa depan siswi tersebut. Sekolah mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada orang tua siswa juga, dan insya Allah sekolah akan bertanggung jawab penuh terhadap pengobatan anak. Insya Allah juga sampai masa depan anak. Itulah mungkin kekurangan ya Pak ya, kekurangan kami tidak bisa terus memantau, tapi dalam hal ini kita tidak ada yang saling menyalahkan ya Pak ya. Korban kini menjalani perawatan di Rumah Sakit Tamrin Cilengsi akibat luka yang dialaminya dan kondisinya berangsur membaik. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Seorang ibu di Bogor, Jawa Barat melapor ke polisi karena bayinya tertukar di rumah sakit. Anak-anak mulai terserang infeksi saluran pernafasan akut karena polusi udara. Akibat kemarau panjang, debit air bendung Katulampa berada di titik 0 cm.
Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Bre Baratenaya. Dan saya Yasmina Tania kembali hadir menemani Anda dalam Ayu Siang. Selain 3 berita utama tadi, Ayu Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan kami akan awali Ayu Siang dengan informasi dari kota Parepare. Pemirsa, berawal ingin tahu peristiwa yang terjadi, seorang ibu-ibu berperawakan seperti laki-laki menjadi korban yang dipukuli oleh 2 pria yang sedang tawuran. Kejadian terjadi di Jalan Mati Rotasi, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Viral video dugaan tawuran yang terjadi di Jalan Mati Rotasi, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Sontak suasana tawuran yang terjadi ini menjadi suasana penganiayaan yang dilakukan 2 pria kepada seorang wanita yang modelnya mirip seorang pria. Usut punya usut, sebelum kejadian wanita yang dianiaya ini sedang menanyakan kejadian apa yang sedang terjadi. Namun tidak disangka 2 orang pria menghampiri dirinya dan langsung melakukan pemukulan hingga wanita di dalam video ini tersungkur di jalan. Berdasarkan rekaman video ini, polisi langsung melakukan penyelidikan dan mengamankan kedua pria yang melakukan penganiayaan. Pelaku itu spontan karena pada saat korban lewat, korban menanyakan ke pelaku ada apa nih ribut-ribut. Tapi pelaku tiba-tiba memukul si korban. Ada berapa korban dan pelaku? Jadi korban 1 orang, yaitu perempuan, kemudian pelaku 2 orang. Sudah kami amankan di Polres Parepare. Kini kedua pelaku penganiayaan ditahan di Mapolres Parepare untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Polisi meringkus komplotan penyalur senjata tajam yang diduga digunakan untuk tawuran di Jakarta Utara. Kelompok pembuat sajam di Jakarta Utara ini bahkan dipimpin oleh remaja berusia 17 tahun. Puluhan senjata tajam berbagai ukuran diamankan dari anak berusia 17 tahun yang ditangkap karena membuat senjata tajam di rumahnya di kawasan Sunter Muara, Sunter Agung, Jakarta Utara. Dalam sebulan, pelaku bisa menjual 10 senjata di media sosial, mulai dari harga Rp100.000 hingga Rp190.000 kepada para pelaku yang kerap tawuran di wilayah Jakarta Utara. Dari 5 orang yang ditangkap, 4 diantaranya anak masih di bawah umur. Di antaranya, 1 orang pembuat dan 4 lainnya pelaku yang membeli dan mengedarkan. Diketahui, pelaku sudah membuat dan menjual selama 1 tahun. Dia sudah melakukan pembuatan celurit selama 1 tahun lebih. Dan penjualannya 1 minggu paling tidak 2. Dan dibuat sendiri di rumahnya menggunakan peralatan yang konvensional ya. Ada gerinda besi. Termasuk plat yang masih utuh, masih ada gambarnya. Nah, ini memang kemudian alatnya pakai gerinda cukup sederhana dan ini memang tidak terlalu sulit untuk membuat. Seluruh tersangka dikenakan pasal dengan hukuman maksimal 10 tahun penjara, namun juga akan mengedepankan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dari Jakarta, Sofi Firdaus, iNews melaporkan. Jenazah ibu yang diduga tewas dianiaya anaknya sendiri di Depok telah dimakamkan di TPO Kampung Setu. Polisi belum bisa meminta keterangan terduga pelaku karena masih dirawat di rumah sakit. Namun dugaan sementara penganiayaan bermula dari persoalan bisnis perusahaan keluarga. Kesedihan menyelimuti keluarga saat jenazah SW, ibu rumah tangga yang tewas dianiaya terduga pelaku, yakni anak korban, di kediaman mereka. Keluarga dan kerabat mengantarkan jenazah ke tempat peristirahatan terakhir. Duka mendalam dirasakan keluarga atas meninggalnya korban. SW, ibu rumah tangga ini ditemukan tewas bersimbah darah di dapur rumahnya di Jalan Takong Tapos, Kota Depok. Mulanya warga sekitar mendengar teriakan dari dalam rumah. Warga mencoba masuk dan mendobrak pintu kamar, lalu menemukan bapak dan anaknya bersimbah darah.
Di belakang rumah warga menemukan sang ibu dengan luka di sejumlah bagian tubuh. Dari olah tempat kejadian perkara, polisi telah mengumpulkan sejumlah barang bukti. Namun polisi belum bisa meminta keterangan terduga pelaku karena masih dalam perawatan di rumah sakit. Sementara ayah pelaku juga masih dalam perawatan. Diduga penganiayaan bermula dari persoalan keuangan pada bisnis perusahaan milik keluarga korban. Dikelola oleh keluarga tersebut, termasuk anaknya juga turut dilibatkan dalam usaha tersebut. Tetapi di perjalanannya, menurut informasi dari yang bersangkutan ada sedikit masalah terkait pengelolaan keuangan dari usaha tersebut. Nah, intinya keluarga juga atau ayahnya ingin membenahi jangan sampai ada masalah dengan bisnisnya tersebut. Hingga kini, polisi masih menunggu terduga pelaku bisa diajak berkomunikasi dengan baik. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang membantah pihaknya menjemput paksa sejumlah bayi dari Yayasan Selebgram Pratiwi Novianti yang viral di media sosial. Kadinsos Tangerang mengaku hanya mendampingi Kementerian Sosial. Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang, Mulyani, memberikan penjelasan terkait video viral penjemputan paksa sejumlah balita yang ditampung oleh selebgram Pratiwi Novianti di perumahan Medland, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Menurut Mulyani, pihaknya hanya mendampingi petugas Kementerian Sosial dan Bareskrim Polri karena lokasi rumah penampungan anak-anak tersebut ada di Kota Tangerang. Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang pun meminta warga tidak berspekulasi dan menunggu hasil penyelidikan Bareskrim Polri. Kemungkinan sedang ada permasalahan yang sedang ditangani oleh pihak kepolisian dan kita sebaiknya menunggu penjelasan atau hasil dari tim Bareskrim Polri. Kehadiran Kemensos sendiri apa itu Pak? Ya, Kemensos mungkin karena semuanya terkait sosial, mungkin takutnya ada urusan sosial ya, dan diminta mendampingi tim dari Bareskrim Polri juga mungkin ya. Sementara itu, selebgram Pratiwi Novianti melaporkan kasus penjemputan paksa di yayasannya ke Bareskrim Polri 8 Agustus lalu. Bayi yang diasuh oleh Pratiwi merupakan bayi yang dilahirkan dari ODGJ dari berbagai wilayah di Indonesia. Namun hingga kini belum ada penjelasan dari Bareskrim Polri atas laporan selebgram tersebut. Dari Kota Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Orang tua korban terjerat kabel fiber optik Sultan Rifat Al-Fatih bermediasi dengan pihak Bali Tower. Meski demikian, mediasi kedua pihak belum mencapai kesepakatan. Orang tua Sultan Rifat Al-Fatih, korban terjerat kabel fiber optik, mendatangi kantor Kemenko Polhukam di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. Hadir pula perwakilan pihak Bali Tower dan tim kuasa hukum selaku terlapor atas. Kedua belah pihak bermediasi dengan ditengahi oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Kesepakatan, karena sampai detik ini belum ada kesepakatan bersama, hanya kesepahaman saja. Adalah bahwa ini satu musibah yang harus segera, polemik ini harus segera diakhiri. Sementara pihak Bali Tower mengaku siap jika dipanggil penyidik Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan. Dibahas yang 2 miliar itu gimana? Itu yang sementara sekarang ini kita tidak mau bicarakan itu. Ya. Yang penting buat kita sekarang ini kesepahamannya adalah Sultan. Mediasi lanjutan akan kembali digelar di Kemenko Polhukam dengan mengkaji biaya kompensasi yang diajukan pihak keluarga korban dan biaya pengobatan yang dihabiskan untuk mendapatkan kesepakatan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, razia sterilisasi jalur Transjakarta digelar di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Sebuah mobil travel yang berusaha kabur tersangkut beton pembatas jalan. Mobil travel ini tak bisa berjalan lantaran tersangkut di beton pembatas jalan di kawasan Darmogot, Kalideres, Jakarta Barat, Jumat sore. Mobil ini sebelumnya berusaha kabur menghindari razia sterilisasi jalur Transjakarta. Polisi pun harus turun tangan membantu agar mobil kembali bisa berjalan. Mobil pada putar,
Bermutu tahu nggak boleh doang. Kenapa kok lewat jalur busway? Kau pikir biasa nggak apa? Macet sampai kono. Karena udah ada sakit, ada berangin. Karena udah ada berangin tadi. Selain mobil travel, puluhan pengendara motor ini juga berusaha kabur dengan memutar arah. Namun bagi pengemudi mobil, tak ada pilihan selain pasrah terkena razia. Salah satu pengemudi mobil mengaku terpaksa menerobos jalur Transjakarta karena menahan buang air besar. Kan macet Pak, ya namanya orang lagi mules, gimana sih Pak? Nggak apa-apa, bilang aja nggak apa-apa. Perasaannya gimana ditilang? Besok-besok ke depannya? Kemudian ke depannya kalau saya nggak mules, nggak buru-buru, saya nggak bakalan lewat sini, gitu aja. Dalam razia ini, puluhan kendaraan roda 2 dan roda 4 diberi sanksi tilang manual karena merobos jalur Transjakarta. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Warga di desa Mosolo Raya, Konawe, Kepulauan Sulawesi Tenggara terlibat bentrok dengan karyawan PT Gema Kreasi Perdana. Bentrok diduga akibat perusahaan menyerobot dan merusak lahan perkebunan cengkeh yang belum diganti rugi. Bentrokan antara warga dan karyawan tambang PT Gema Kreasi Perdana kembali terjadi. Setelah kendaraan alat berat perusahaan tersebut menggusur lahan dan merusak tanaman perkebunan di desa Mosolo Raya, Kecamatan Wawoni Tenggara, Kabupaten Konawe, Kepulauan Sulawesi Tenggara. Warga dan karyawan perusahaan tambang terlibat adu mulut. Pengancaman dengan senjata tajam hingga aksi kejar-kejaran di lahan yang telah digusur perusahaan pun tak terhindarkan. Pemilik lahan mengaku perusahaan tambang menyerobot dan menghancurkan tanaman cengkeh yang sudah siap panen miliknya. Menerobos di lahan saya kurang lebih 40 pohon. Bukti ini, lihat bukti-bukti yang diterobos oleh PT GKP. Sementara itu, Humas PT GKP membantah melakukan pengerusakan dan penyerobotan lahan milik warga desa Mosolo Raya. Menurutnya, lahan yang dibersihkan itu merupakan milik perusahaan yang telah diganti rugi sebelumnya. Jadi kami yang bertanggung jawab. Oke. Manajemen ini tidak akan berbuat kalau kami sudah belum melakukan namanya ganti untung tanam tumbuh. Iya, siap. Oke. Itu ya, kami sudah lakukan namanya ganti kamu untung tanam kasih uang itu? Oke, siap. Sebutkan namanya. Ya, itu, siapa? Coba di antara Laponus dan Samalare. Enggak, antara Laponus sama Lare. Bentrokan antara warga dan PT GKP kerap terjadi sebab lahan yang diakui oleh perusahaan merupakan perkebunan milik warga yang sudah dikelola puluhan tahun. Selain itu, sejumlah warga juga menolak aktivitas tambang PT GKP karena telah berdampak buruk pada warga. Salah satunya rusaknya sumber air bersih milik warga sekitar. Akibat kualitas udara yang sangat buruk, anak-anak mulai terserang infeksi saluran pernapasan akut. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di iNews Siang.